Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita mau bahas soal mid semester ya. Soal semester mid kimia. Ini untuk kelas 10 ya. Nanti kita bagi dua part. Ini part yang pertama. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang apa. Oke, jadi ini harus tahu dulu ya, apa gitu. Nah, jadi ilmu kimia itu mempelajari tentang ini dia jawabnya. Oke, yang dia. Jadi dia mempelajari tentang strukturnya gimana, susunannya gimana, sifatnya bagaimana, dan perubahan materinya apa yang terjadi, serta energi yang menyertai terbentuknya suatu reaksi. Gitu. Jadi strukturnya gimana, ikatannya gimana, sifatnya gimana, kayak gitu. Oke, jadi jawabnya itu adalah yang C. Jadi ingat, ilmu kimia itu adalah yang mempelajari tentang struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energinya. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Proses keilmuan. Nah, ini dia apa ini? Oke, ini tentang metode ilmiah ya. Proses keilmuan yang memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Jadi ada bukti fisiknya nih. Terus berdasarkan proses berpikir, memecahkan masalahnya secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Ini merupakan pengertian apa? Oke, teman-teman sih mungkin udah tahu jawabnya ya. Oh iya, kalau teman-teman untuk mau cek dulu, teman-teman udah ngerti atau teman-teman masih ingat pelajarannya, dikerjain dulu. Nanti kalau udah selesai di post gitu, nanti lihat jawabannya apa ya. Jadi teman-teman bisa hitung nilai benarnya itu ada berapa kayak gitu. Oke, jadi kalau dia pengertiannya seperti ini disebut dengan metode ilmiah. Oke, jadi dalam praktikum atau mungkin dalam karya ilmiah, dan kalau misalnya kita mau menemukan sesuatu yang baru, itu kita buatnya yaitu dengan cara metode ilmiah. Jadi ada tahap-tahapannya, kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nah, ini dia. Langkah-langkah kerja berikut ini diperlukan oleh para ilmuwan. Oke, mungkin teman-teman juga calon para ilmuwan ya untuk mengembangkan ilmu kimia. Yang dikatanya urutan langkah kerjanya sesuai dengan metode ilmiah bagaimana. Oke, gitu. Oke. Ini teman-teman harus ingat ya, maksudnya urutannya jangan sampai ketukar. Oke, yang pertama sekali jawabannya apa? Oke, ini ada menemukan masalah, ada merumuskan masalah. Hati-hati. Oke, yang pertama sekali kita harus tahu masalahnya dulu. Jadi kita menemukan masalah. Oke, biasanya sih masalah ini itu kalau misalnya teman-teman kepo atau ingin tahu suatu masalah, kira-kira ini jawabannya apa? Kayak gitu ya, itu menemukan masalah. Terus setelah ditemukan masalah, baru teman-teman lanjut nih yang kedua, dirumuskan masalah. Jadi kalau merumuskan masalah ini, teman-teman buat pertanyaannya. Kira-kira apa yang akan teman-teman akan lakukan? Maksudnya akan diuji coba itu yang mana? Kayak gitu. Dan biasanya kalau merumuskan masalah ini dibuatnya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kayak gitu. Jadi ada batasannya supaya nanti teman-teman dalam menelitinya itu nggak terlalu luas cakupannya. Kayak gitu ya. Oke, setelah kita dapat merumuskan masalah, berarti kan, oh saya udah tahu nih apa pertanyaannya. Kira-kira setelah itu apa lagi? Oh, berarti setelah itu kita menyusun kajian kerangka teorinya. Oke, dan kita mencari jawabannya nih, jawaban dari pertanyaan dari rumusan masalah tadi. Kira-kira ini jawabannya apa? Kayak gitu. Dan ingat, kalau menyusun kerangka teori ini kita peroleh bisa dari jurnal, ya, karena jurnal itu kan udah diteliti oleh orang ya, gitu. Biasanya sih banyak gitu dipublish, di internet juga banyak. Atau misalnya dari berita-berita, dan ini udah terbukti kebenarannya ya, dan juga bisa juga dicari yaitu dari buku. Kayak gitu. Oke, terus setelah kita menyusun kerangka teori, berarti kita udah dapat pandangan nih. Nah, kira-kira jawaban dari masalah kamu itu apa? Kayak gitu. Dari berapa bacaan atau kerangka teori yang udah teman-teman kumpulin, nah ini dia, membuat hipotesis. Ya, ingat hipotesis itu
adalah jawaban sementara atau dugaan. Oke, ini jawaban sementara. Ingat, jawaban ini bisa benar, bisa salah. Kayak gitu, ya. Jadi untuk menguji apakah jawaban yang kita berikan ini benar atau enggak, itu dengan cara kita melakukan eksperimen. Oke, berarti ini yang kelima. Nah, setelah kita melakukan eksperimennya, kita ngapain? Nah, benar. Kita mengolah datanya dulu. Ya, jadi kita lihat nih data-datanya yang diperoleh itu apa aja. Setelah itu, baru kita ambil kesimpulan. Setelah kita ambil kesimpulan, baru kita buat laporan. Oke, atau juga nanti bisa dipublish supaya orang lain bisa tahu. Oke, kita. Oke, berarti urutannya nomor satunya 4 dulu. Berarti antara ini ya. Baru nomor 2-nya nomor 1, oke. Terus setelah itu nomor 8 dulu ya. Jadi kita menyusun kerangka teori dulu, baru kita melakukan yang namanya hipotesis. Oke, jangan ketukar. Berarti di sini jawabannya oke, yang B. Ya, jadi 4, nih 4, nah nih 4, 1, 8, 5, wait, ini nomor 5, terus 7, baru 3, 2, 6. Oke, dan teman-teman kalau misalnya ingin penjelasan lebih lanjut tentang metode ilmiah, teman-teman nanti bisa cek di playlist ya, atau nanti saya buat linknya di deskripsinya supaya teman-teman nggak susah untuk mencarinya. Oke, nah next lagi. Jika mata terkena terkena bahan kimia yang berbahaya. Oke, ini juga nanti teman-teman bisa cek di playlistnya ada. Maka tindakan yang pertama sekali yang kita lakukan apa? Ya, ingat ini kimia bahan berbahaya. Dan ingat posisinya ini sekarang kita lagi praktikum. Berarti kita di laboratorium. Oke, berarti nanti kita yang kita lakukan itu berarti yang berhubungan apa yang ada di dalam lab. Oke, yang pertama mencuci mata dengan sabun. Ini nggak boleh. Ya, karena bisa jadi nanti bahan kimia yang berbahaya itu bisa bereaksi dengan mata, nanti mata kita bisa rusak. Terus membasuh mata menggunakan air mengalir. Oke, ini lebih tepatnya. Oke, karena kan air itu dia bisa melarutkan. Nah, jadi kita alirin dengan mata kita, ya, maksudnya ke mata kita, dan itu dengan air itu mengalir, jangan di stop. Oke, supaya nanti kalau larutannya ada, itu bisa mengalir, bisa terlarut. Oke, gitu. Kalau membawa saudara ke kantor polisi, ini nggak ada hubungannya. Oke, nanti kalau misalnya itu berbahaya, kita di perjalanan, bahan kimia yang masuk itu malah bereaksi, malah merusak, lama waktunya. Mengucek mata juga nggak bisa, nanti bisa jadi bahan kimianya bisa kecampur atau bisa bereaksi dengan air mata kita. Itu juga nggak boleh. Membasuh mata menggunakan obat mata juga belum tentu, ya, karena nanti bahannya itu bisa bereaksi dengan kandungan yang ada dalam obat matanya. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang B. Oke, bisa ya. Next, salah satu contoh penerapan ilmu kimia dalam bidang geologi. Oke, ini penerapan ilmu kimia atau hubungannya dengan ilmu lain ya. Oke, yang pertama mengidentifikasi identitas jenazah korban kebakaran, ini bukan. Ini hubungannya itu bagian itu ya, biasanya ke forensik kayak gitu, misalnya ke kepolisian kalau misalnya pengen tahu misalnya ada kebakaran, kita mau cek ini misalnya jenazahnya siapa kayak gitu, nanti bisa dites dari DNA-nya kayak gitu. Terus mencari informasi tentang penanganan limbah atau sampah, bukan. Ini nanti hubungannya dengan kimia lingkungan. Oke, ini kimia lingkungan. Berarti bukan ini. Mempelajari kandungan material bumi, logam, dan minyak bumi. Oke, ini yang tepatnya. Jadi geologi itu hubungannya dengan material bumi, logam, dan minyak bumi. Biasanya ini ada hubungannya dengan tambang. Ya, orang pertambangan, kayak gitu. Kalau menemukan vaksin untuk penyakit menular, bukan. Ini bagian kedokteran ya. Oke, maksudnya hubungan kimia dengan kedokteran. Kalau membuat pupuk dan menangani hama, ini bidang pertanian. Oke, jadi teman-teman harus bisa nanti bedain bidang-bidang ini tuh nanti hubungannya apa dengan kimia.
kayak gitu. Oke, next lagi. Salah satu contoh peran kimia dalam industri pangan. Oke, ini dalam pangan nih. Membuat obat-obatan dari bahan alam. Oke, kita cek dulu. Menggunakan mikroorganisme bakteri pada pengolahan makanan. Ini lebih tepatnya. Jadi ada hubungannya dengan makanan. Kalau ini biasanya kalau obat-obatan, ini biasanya ke bidang obat-obatan ya. Ini biasanya bidang farmasi kalau obat-obatan. Oke, atau enggak kedokteran lah. Terus menentukan jenis bahan yang digunakan untuk bangunan, bukan. Ini bagian untuk pembangunan ya, maksudnya jenis semennya gimana, batunya gimana, kayak gitu, bagian mineralnya. Ya, ini untuk pembangunan. Menentukan jenis batuan yang ada di bawah permukaan bumi. Ini sama juga tadi yang geologi ya, untuk tambangnya, kayak gitu. Kalau mengelola air bersih, ini tadi yang kimia lingkungan. Oke, jadi harus bisa bedain yang mana. Udah, next lagi. Salah satu peran kimia dalam bidang pertanian. Oke, mengungkap tersangka kejahatan melalui sidik jarinya. Oh, ini bukan. Ini bagian kepolisian nih. Oke, pihak kepolisian perlu nih. Jadi supaya tahu dari sidik jarinya itu ketahuan. Oke, itu juga bisa dengan menggunakan ilmu kimianya. Mencari informasi tentang kandungan tanah, bukan. Ini tadi yang geologi. Oh wait, kita cek dulu. Kalau geologi tanah, ya, ini bisa juga kandungan tanahnya geologi, dan juga ini bisa juga untuk pertanian juga. Ya, lebih tepatnya sih pertanian. Karena apa? Karena nanti ini lihatnya itu adalah untuk pupuknya. Oke, berarti jawabnya itu yang B. Membuat bahan makanan menjadi awet. Oke, ini biasanya dalam pangan. Penemuan jenis obat-obatan, ini misalnya kedokteran, kalau nggak yang farmasi tadi. Kedokteran. Ini untuk bidang elektronik ya. Oke, jadi jelas ya. Maksudnya baca berhati-hati pertanyaannya. Nah, saya yakin teman-teman pasti bisa. Next, nih. Simbol-simbol seperti ini, ya, ini biasanya ditemukan di dalam itu label botol dari bahan kimianya, kayak gitu. Dan teman-teman harus hafal. Kalau misalnya nanti di lab, kalau misalnya gurunya nunjukin, itu diperhatikan, pasti ada label seperti itu. Berarti teman-teman harus ngerti, oh label seperti ini berarti itu mudah meledak, atau enggak dia itu mudah terbakar. Kalau enggak dia itu korosif, kayak gitu. Jadi harus hafal ya. Jadi ini kalau arti lambang seperti ini, lihat aja betul ini. Ini mudah terbakar atau meledak. Lebih tepatnya ini meledak ya, kalau misalnya dilihat dari segi gambarnya. Dan untuk nanti kalau gambar seperti ini, teman-teman bisa juga cek di playlist. Oke, nanti saya cantumin di deskripsinya juga. Oke, next lagi. Berikut ini cara memperlakukan bahan kimia. Ini sekarang nih. Bahan kimia itu diperlakukan dengan cara gimana? Yang ditanya di sini yang kecuali ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ngerjain soal, perhatikan benar-benar jawabannya. Oke, perhatikan benar-benar soalnya juga. Iya. Berikan label yang jelas pada kemasan bahan kimia. Oke, ini benar ya. Karena dari labelnya, seperti yang tadi ada simbol-simbolnya, kita bisa tahu nih penempatannya. Jadi kita nggak bisa nempatin misalnya yang mudah terbakar dengan yang mudah meledak, nggak boleh. Atau misalnya yang beracun kayak gini, nggak boleh. Ya. Terus pahami sifat kimia dari bahan sebelum menggunakan. Ini juga bisa. Ya. Jangan sampai nanti bahan yang mudah terbakar teman-teman dekatin kepada bunsen yang menyala. Bakalan kebakaran tuh ya, jadi harus pahami dulu. Simpan bahan kimia berbahaya simpan bahan kimia berbahaya dengan yang tidak secara terpisah. Oke, ini benar ya, jadi kita harus simpan dia itu secara terpisah, jadi nggak boleh sama, makanya kita harus pelajari sifat bahannya. Simpan bahan kimia beracun di tempat khusus, benar. Biasanya sih kalau bahan-bahan yang berbahaya atau misalnya dia kepekatannya tinggi, itu ada yang namanya lemari asam, kayak gitu. Jadi nggak boleh sembarangan dan itu juga lebih aman, kayak gitu. Oke, terus simpan semua alat dan bahan kimia di satu tempat. Ini nggak boleh.
ya. Karena contoh aja kalau bahannya kita campur nih, yang misalnya mudah meledak dengan yang mudah beracun atau gimana gitu, itu bakal ribet, bakalan terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Pernyataan tentang metode ilmiah berikut yang tidak tepat. Oke, yang tidak tepat nih ditanya. Perumusan masalah merupakan hasil observasi dari gejala yang terjadi secara berulang-ulang. Oke, ini benar. Karena kita dapat masalah itu dari observasi, dari pengamatan yang kita lihat. Oh, itu kenapa? Kok bisa seperti itu? Kayak gitu. Dan kita perhatikan lagi, oh kenapa masih tetap seperti itu? Kayak gitu. Ya. Terus, metode ilmiah merupakan metode yang biasa dipakai para ilmuwan dalam memecahkan masalah. Ini benar. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu masalah yang ingin diteliti oleh para ilmuwan, dia melakukan cara itu dengan menggunakan metode ilmiah. Ya, terus klasifikasi atau pengelompokan merupakan salah satu kegiatan pada proses analisis data. Oke, ini benar juga ya. Jadi kalau dalam menganalisis data, ini bisa juga ini ya, yang mengolah data. Ini dilakukan setelah kita melakukan percobaan, gitu. Jadi kita klasifikasikan dulu, misalnya yang kita peroleh itu, terus kita kelompok-kelompokin, baru nanti kita bisa ngambil kesimpulannya. Oke, dari kita menganalisis. Penentuan jenis variabel merupakan bagian penting dalam merancang eksperimennya. Ini benar. Oke. Oh iya, ini nanti di metode ilmiah ya, nanti cek apa teman-teman semuanya cek di playlist ya. Nanti linknya ada. Karena nanti kalau misalnya saya jelasin di sini ini bakalan lama ya. Jadi variabel itu nih secara singkat aja. Nanti lebih detailnya nanti lihat aja ya. Jadi variabel itu nanti ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya variabel terikat. Oke. Terus nanti ada namanya variabel bebas. Terus ada yang namanya variabel terkontrol. Oke, artinya apa? Kalau terikat ini adalah hasilnya, apa yang akan kita dapatkan. Kalau bebas ini yang dibuat terserah, maksudnya bebas ya bebas. Itu kita buat acak atau misalnya kita buat bermacam-macam. Kalau terkontrol ini yang dibuat tetap. Oke, atau yang dibuat sama. Jadi kalau terkontrolnya dibuat tetap atau sama, sedangkan variabel bebasnya itu yang dibuat sembarangan, maksudnya bebas, kayak gitu. Oke. Terus hipotesis merupakan jawaban pertanyaan dari rumusan masalah. Oke, ini katanya jawaban pertanyaan. Jawaban pertanyaan apa? Ingat tadi hipotesis itu adalah jawaban sementara, bukan jawaban pertanyaannya. Oke, jawaban sementara. Oke, jadi jawabnya adalah yang E. Jadi jangan teman-teman karena nggak hati-hati baca, oh ini ada jawaban, oh ini benar, oh enggak, hati-hati. Ini katanya jawaban pertanyaan dari rumusan masalah. Tadi kan ingat, itu belum tentu benar atau salah. Kita harus uji dulu dengan eksperimen bahwa nanti baru dari situ kita udah tahu hipotesis kita itu benar atau enggak. Kayak gitu. Oke, next lagi. Hal yang pertama dilakukan jika tangan terkena tumpahan bahan kimia. Kalau tadi mata ya, oke, dialiri. Gimana kalau tangan kita yang kena? Oke, pertama nih, membersihkan tumpahan dengan tisu dan kain, oke bisa, tetapi kurang aman. Karena kan bisa jadi nanti walaupun kita bersihkan, masih ada sisanya. Oke gitu. Terus berteriak meminta pertolongan. Oke, ini buang-buang waktu aja. Belum tentu ada orang yang dengar. Oke, lebih baik kita melakukannya langsung. Mencuci tangan yang terkena tumpahan bahan dengan air yang mengalir. Oke, ini tepat. Jadi kalau misalnya bahan kimia itu kena mata, kena tangan, atau gimana pun itu harus kita cuci dengan air yang mengalir. Ya. Dan kalau ini jawabnya berarti C. Tangan diberi pasta gigi, bukan ya? Karena nanti bisa jadi pasta giginya bereaksi dengan bahan kimianya. Malahan tangan kamu nanti bakalan hancur, bisa rusak ntar. Tangan diberi alkohol, alkohol juga bukan untuk menetralkan. Oke, berarti jawabnya adalah yang C. Oke, next lagi. Anissa mengamati minuman yang diminumnya. Terdapat gelembung-gelembung di saat ia membuka tutup botol tersebut. Ia menduga
bahwa gelembung yang terdapat dalam minuman adalah gas CO2. Ini lihat, menduga. Menduga di sini berarti ini adalah hipotesisnya. Oke, hipotesisnya dari si Anissa. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya dilakukan apa? Oke, good, pintar. Dilakukan eksperimen. Ya, ingat ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau jawab dulu, nggak apa-apa, di-pause dulu. Ya, oke, next lagi. Dita sedang menjaga adiknya yang berusia 2 tahun. 2 tahun nih. Dita hendak menidurkan adiknya dengan memberi sebotol susu. Anak baik ya Ditanya ya. Namun ketika adiknya sudah tertidur, susunya belum habis. Oke. Ini keesokan paginya, adiknya bangun dan meminta susu. Lalu Dita memberikan susu sisa kemarin. Enggak ya, ini seharusnya nggak boleh ya. Oke. Namun adiknya tidak mau meminumnya. Perubahan apa yang terjadi pada susu tersebut? Makanya adiknya nggak mau meminum. Oke. Perubahan fisika karena menjadi lebih cair? Bukan. Perubahan fisika? Bukan juga. Oke, jadi ini bukan perubahan fisika ya. Oke, teman-teman harus ingat lagi. Perubahan itu kalau dalam kimia ada dua. Ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Oke, dan teman-teman harus bisa bedain. Kalau dia perubahan kimia, ya, itu sama aja namanya terjadi reaksi kimia. Ya, reaksi kimia. Dan ingat kalau reaksi kimia itu zat awal atau misalnya awalnya itu dia nggak bisa balik lagi. Nih, misalnya kalau misalnya sesuatu udah terjadi reaksi kimia, yang hasilnya itu nggak bakalan bisa balik lagi kepada awal atau semula. Tetapi kalau dia perubahan fisika itu bisa. Karena kalau perubahan fisika, itu yang terjadi adalah perubahan fisiknya. Ya, bisa ya. Jadi perubahan fisik misalnya meleleh, mendidih, menguap, kayak gitu. Itu kan sama-sama air ya. Jadi yang berubah itu adalah perubahan fisiknya. Misalnya, kalau dia membeku, berarti kan air ya, dari cair menjadi keras, menjadi es. Ya kan, cair menjadi keras. Berarti itu yang berubah apa? Fisiknya aja. Dari cair menjadi padat. Kayak gitu. Ya, nanti kalau misalnya cairnya itu, esnya dibiarin, kan nanti bakalan balik lagi jadi air. Kayak gitu. Ya, bisa ya. Ini katanya susunya. Berarti kan kalau misalnya dengan posisi seperti ini berarti susunya udah basi. Ya, susunya sudah basi. Oke, pertanyaannya, apakah bisa susu basinya balik lagi menjadi susu yang segar seperti semula? Oh, tentu tidak. Oke, berarti itu apa? Berarti itu adalah perubahan kimia. Oke. Berarti jawabnya antara yang dua ini. Nah, yang mana jawabnya? Oke, ini. Jadi kalau reaksi kimia, perubahan kimia itu ditandai dengan 4. Yang pertama adalah terbentuknya endapan. Oke, yang kedua terjadinya perubahan warna. Yang ketiga adanya perubahan suhu. Dan yang keempat yaitu terbentuknya gas. Oke, ingat dalam suatu reaksi kimia ini nggak mesti, maksudnya keempat-tempatnya langsung terjadi, nggak. Bisa jadi cuma salah satu. Kayak gitu. Ya, berarti perubahan kimia karena adanya endapan. Ini endapan. Berarti jawabannya adalah D. Sedangkan rasa itu nggak masuk. Rasa itu ke fisika. Oke, rasa. Maksudnya dia nggak masuk ke dalam kimianya. Bisa ya? Oke, good. Next lagi. Berikut ini ciri-ciri perubahan. Ini baru kita bahasnya tadi nih. Oke, yang mana? Kecuali ya, terjadi perubahan suhu tadi benar, terbentuk endapan benar, terjadinya perubahan benar. Oke, tidak selalu terbentuknya apa ini? Oke, ini saya tambahin deh. Ini saya typo ya, maksudnya kurang tulis nih. Oke, selalu terbentuk gas. Ingat tadi saya bilang ya, tidak selalu ada gas. Bisa jadi yang ada cuma suhu, perubahan suhu, atau bisa jadi perubahan warna. Oke, berarti yang jawabnya itu yang benar di sini adalah yang D. Karena yang tanya kecuali. Oke, jadi tidak selalu terbentuk endapan. Oke,
Maksudnya kalau tidak selalu terbentuk endapan itu benar, karena kan nggak selalu harus ada endapan. Jadi jawaban di sini itu adalah yang D. Katanya di sini selalu. Kata selalu ini yang membuat salah. Oke, jadi kalau misalnya dibuatnya di sini terbentuknya gas, ini benar. Tetapi kata selalunya itu yang membuat salah. Oke, lanjut lagi. Ani sedang membuat kue. Aduh, banyak banget ya nih. Ia membuat adonan berupa campuran tepung terigu, gula, dan ragi. Sebelum mencampur adonan, Ani mengayak tepung terlebih dahulu supaya bersih dari kotorannya. Oke, maksudnya ini dibersih ya, dengan menggunakan saringan kayak gitu. Dan menghaluskan gula terlebih dahulu. Setelah adonan tercampur rata, ia mendiamkan adonan tersebut sampai mengembang. Kemudian, adonan dipanggang dalam oven sampai matang dan berwarna kecoklatan. Kuenya kemudian diiris-iris dan disajikan kepada pembeli yang sudah menunggu. Nah, dari cerita tersebut, yang mana yang perubahan kimia? Ingat tadi ada 4 tadi ya. Yang pertama, kalau dia mengayak tepung, ini bukan, ya, karena dia cuma membersihkan aja, jadi nggak ada terjadi perubahan. Menghaluskan gula, ini perubahan fisika, ya, jadi kita cuma mengubah ukurannya aja, dari misalnya dia ukurannya lebih besar menjadi lebih halus. Mendiamkan adonan sampai mengembang, ini dia jawabannya. Kenapa? Kenapa dia bisa mengembang? Karena terdapat CO2. Ya, itu terperangkap dari reaksi adanya ragi. Karena kan tadi sini kan katanya dia dicampur dulu baru dijamin, ya. Kalau mengiris kue yang sudah jadi, nih kata mengiris berarti kan memotong-motong. Berarti mengubah ukurannya juga. Berarti ini adalah secara fisika. Oke. Menyajikan kue kepada pelanggan juga bukan. Ya, itu nggak terjadi perubahan. Itu karena aninya baik hati atau dia misalnya mau menjual. Oke, next lagi ya. Ini sekarang zat tunggal. Ini unsur senyawa dan campuran ya. Oke, zat tunggal yang dapat diuraikan nih. Zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih melalui reaksi kimia itu apa? Oke, teman-teman harus tahu zat tunggal itu dibedakan menjadi 2. Oke, yaitu unsur dan molekul. Nih, kalau molekul ini tidak dapat dibagi. Ini udah paling sederhana, ya, dari zat tunggal. Ini udah tidak dapat dibagi lagi. Oke, berarti kalau unsur bukan, berarti jawaban, it's not molecule, senyawa. Oke, saya buat di sini molekul karena kan senyawa itu terbentuk dari molekul-molekulnya. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Untuk materi ini teman-teman juga bisa cek di playlist ya. Nanti saya cantumkan juga linknya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk menentukan jumlah atom. Ya, teman-teman harus bisa nih nentuin jumlah atomnya. Tadi ada rumus kimia, terus jumlah atomnya berapa. Oke, dan ini teman-teman udah harus mahir ya, karena untuk selanjutnya teman-teman harus berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia seperti ini. Jadi harus tahu dulu berapa jumlah atomnya, kayak gitu. Oke, di sini katanya yang benar yang mana? Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini Fe2 SO4 3 kali. Angka yang di bawah itu menunjukkan jumlah atom yang di depannya. Oke, berarti di sini Fe-nya itu ada 2. Ini di dalam kurung sebanyak 3 kali. Berarti angka 3 ini dimiliki oleh unsur yang ada di dalam kurung ini. Ya, dan ini kan ada angka 2-nya ya. Ini S-nya kok nggak ada angka? Sebenarnya ini ada angka. Di sini angka 1. Tetapi dia nggak ditulis. Ya, jadi dalam rumus kimia angka 1 itu nggak ditulis. Nah, berarti S-nya berapa? Ingat tadi saya maksud, ini di dalam kurung sebanyak 3 kali. Nah, berarti untuk menghitung totalnya dikalikan aja.
berarti 1 dikali 3, berarti di sini S-nya ada 3. Sedangkan O-nya, udah, berarti tinggal dikalikan. Di dalam SO4 ini sendiri, O-nya ada 4. Nah, ini katanya dibuat dalam 3 kali, berarti tinggal dikalikan aja. Ya, berarti O-nya ada 12. Ada lagi nggak unsur lain? Nggak ada. Oke, cuma ada 3 unsur, yaitu Fe, S, dan O. Udah, sekarang kita cek. 3 Fe, salah. 1 S juga salah. 3 atom S, ini baru benar nih. 4O, ini salah. Kalau disebutin 4O, itu berarti cuma ada di sini. 3 atom SO, oke, no. SO itu bukan atom. Dah, ini salah. Oke, nah ini saya kasih tambahnya. Nanti teman-teman cek di itu juga ya untuk materi selanjutnya. Kalau nanti disebut nih, misal 2 molekul Fe2 SO4 3 kali. Nah, ini kata 2 molekul, berarti ini Fe2SO4-nya itu ada 2 kali. Nah, bisa ditulis seperti ini. 2 Fe2SO4 3 kali, ya. Ini sebanyak 2 kali katanya. Berarti angka 2 di depan itu milik semua unsur yang ada di belakangnya. Oke, tadi kalau angka yang di belakang ini ya yang ditulis kecil itu adalah milik unsur yang ada di depannya. Oke, tetapi kalau angka 2 ini yang namanya koefisien itu adalah milik milik unsur yang ada di belakangnya. Berarti kalau ini ada 2, berarti dikalikan 2 aja dari yang ada di sini. Ya, semuanya ini dikali 2, ini dikali 2, nah ini dikali 2. Berarti totalnya ada berapa? Di sini Fe-nya ada 4, S-nya ada 6, dan O-nya ada 24. Oke, bisa ya? Oke, next lagi. Campuran yang tidak. Nih, tidak. Ini pemisahan campuran ya. Oke. Ini materi teman-teman semuanya agak beda-beda ya. Mungkin dari kecepatan setiap sekolah itu beda pelajarinya. Makanya nanti ini saya gabung-gabung, saya batasnya, saya nggak tahu teman-teman nanti ulangannya mana ya. Nanti teman-teman cek aja nanti teman-teman tuh ujian bednya sampai mana, kayak gitu. Oke. Campuran yang tidak dapat dibedakan antara pelarut dengan zat terlarutnya. Oke, ini katanya nggak bisa. Nah, tidak dapat dibedakan antara pelarut dan zat terlarutnya. Kira-kira itu apa? Oke. Kalau unsur bukan ya, karena unsur itu terdiri dari atom. Salah. Senyawa. Senyawa itu dia cuma ada satu, bukan campuran. Ini campuran nih. Koloid itu, oke. Atom juga bukan. Nah, ini antara larutan sama koloid. Oke. Mungkin teman-teman juga belum belajar koloid, tapi kalau misalnya udah ada yang belajar koloid, teman-teman pasti udah ngerti. Nih, jadi kalau campuran itu nanti ada 2, ya. Sebenarnya sih ada 3. Nih, jadi campuran itu nanti dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah campuran homogen, ya. Homogen ini sering disebut dengan larutan. Ya, ini kata homo, berarti dia satu, menyatu. Jadi yang kita campurin itu dia menyatu, jadi satu dia. Jadi kita nggak bisa bedain. Jadi jawabannya ini itu adalah yang larutan. Terus yang kedua ada yang namanya koloid. Terus lagi ada yang namanya heterogen. Nah, di sini ada kata hetero. Hetero itu kan banyak. Atau heterogen ini sering disebut juga namanya suspensi. Nah, nih. Jadi, kalau heterogen, itu kalau misalnya ada 2 zat yang kita campurin, itu dia nggak nyatu. Jadi, masih kelihatan bedanya. Yang mana yang zat A, mana yang zat B. Kayak gitu. Jadi, masih bisa dipisahin. Itu yang namanya heterogen. Oke? Tetapi jika 2 zat teman-teman satuin, nah, mereka menyatu nih. Jadi kita nggak bisa bedain yang mana yang A, mana yang B, atau mana pelarut, mana zat terlarutnya, itu berarti di larutan. Karena dia udah homogen, udah menyatu. Kayak gitu. Oke? Next lagi. Di bawah ini yang termasuk ke dalam molekul unsur.
teman-teman juga perlu cek nih playlistnya lagi, ada penjelasannya ada. Oke, saya cuma jelasin dikit. Jadi kalau molekul unsur ini terdiri dari unsur sejenis. Oke, di mana unsur yang sejenis itu bisa tersusun lebih dari 2, atau bisa 3 atau 4 gitu. Tetapi unsurnya sejenis. Nah, kita cek. H2O. Oke, di sini udah ada unsurnya ada H dan O. Berarti bukan sejenis lagi dong. Berarti ini salah. Ini juga ada C dan O. Nah, ini juga bukan. Karena udah 2. Oke, ini bisa juga disebut molekul. Nah, ini dia S8 ya. Jadi ini unsurnya sejenis nih. Jadi S. Nah, di sini S-nya ada 8. Gitu, ada 8 unsur S-nya. Jadi jawabnya adalah yang C. Terus yang ini gimana? Ini kan unsur. Oh, hati-hati. Ini cuma unsur aja. Ya, yang ditanya molekul unsur. Kalau ini kita jadikan molekul unsur, itu dia harus F2. Oke? Dan ini juga bisa disebut molekul. Dah, bisa ya? Oke. Next lagi. Ibu ingin memasak makanan buat keluarganya. Semua bahan yang diperlukan telah tersedia di atas meja. Setiap bahan yang diperlukan telah diiris-iris dan ditimbang oleh ibu sesuai takarannya. Contohnya, misalnya yang sesuai takarannya ya, garam yang akan digunakan sudah ditakar oleh ibu. Jadi misalnya nih, ini kan nggak dikasih ya buat makan apa. Kalau misalnya ibunya masak sayur, ya kan, berarti kan garamnya harus ditakar dong. Nggak boleh terlalu banyak, ntar terlalu asin. Ya kan, bisa penyakit ntar. Gitu. Jadi hal ini dilakukan ibu supaya makanan yang dimasaknya rasanya enak. Atau misalnya kalau misalnya dibuat bukan sayuran ya, dan tidak terlalu asin. Contohnya tadi kalau misalnya dia masak sayur. Hal yang dilakukan ibu merupakan sifat apa? Oh, oke, maksudnya gini. Maksudnya yang garam ini yang ditakar sama ibu ya, itu merupakan sifat materinya yang bagaimana? Gitu. Oke, nih. Jadi teman-teman harus ingat sifat materi itu bisa kita bedakan menjadi 2, yaitu ada yang namanya sifat ekstensif, oke, dan ada yang namanya sifat intensif. Nah, kalau ekstensif ini sesuai dengan sifatnya itu masih dilihat dari ukurannya. Nah, ini dari ukuran atau takarannya, kayak gitu. Misalnya massa, volume, kayak gitu, ya kan? Jadi massa kan kita bisa timbang tuh, volumenya juga bisa, kayak gitu. Tetapi kalau sifat intensif itu tidak. Jadi tidak mempengaruhi jumlah massanya, maksudnya massanya, volumenya, kayak gitu, enggak. Oke, berarti di sini karena di sini katanya ibu menakar, berarti kan massa dong. Nah, berarti ini adalah ekstensif. Bisa ya? Oke, next lagi. Ini alat kimia ya, teman-teman juga bisa cek di playlist, itu udah ada semuanya penjelasannya. Oke, kegunaan dari alat tersebut. Nah, teman-teman harus tahu dulu, ini apa? Oke, good. Ini adalah labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer, atau disebut juga namanya labu ukur. Bukan Erlenmeyer, sorry. Ini labu ukur. Ya, tapi hati-hati, namanya labu ukur bukan untuk mengukur cairan, bukan. Ya, bukan ya. Jadi yang digunakan untuk mengukur cairan itu adalah gelas ukur. Hati-hati. Menampung cairan ini juga bukan, itu biasanya nanti digunakan pakai gelas kimia. Oke, atau bisa juga dengan menggunakan Erlenmeyer, itu khusus untuk percobaan nanti yang titrasi. Untuk mereaksikan larutan juga bukan. Ini bukan untuk mencampur atau mereaksikan larutan, misalnya kita mau mereaksikan A dan B gitu. Kita mereaksikan di dalam sini, bukan. Itu bukan tempatnya ya. Jadi untuk mereaksikan kita bisa menggunakan gelas kimia atau kita bisa menggunakan tabung reaksi. Kalau misalnya kita mau buat dalam skala kecil gitu. Untuk membuat larutan, ini baru tepat nih. Jadi ini kan ada tutupnya ya, dan ini ada ukurannya. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu larutan dengan volume tertentu, biar dia lebih tepat hasilnya, itu kita menggunakan labu ukur. Gitu ya. Untuk menyimpan larutan ini juga bukan. Itu bukan untuk tempat penyimpanan. Oke.
Udah, bisa ya? Nanti lanjutnya cek lagi di playlistnya. Oke, next. Materi yang terbentuk dari gabungan molekul. Oke, good. Jadi di sini gabungan molekul ya. Jadi gabungan molekul itu adalah senyawa. Oke, jadi kalau unsur itu terbentuk dari atomnya, kalau senyawa itu dari molekul-molekulnya. Oke, gitu. Ya. Next. Berikut ini yang termasuk ke dalam unsur. Oke, unsur ya. Ingat unsur itu dia atom atau dia sendiri. Oke. Kalau teman-teman bisa udah hafal bukan rumus sih, maksudnya simbol yang ada di dalam tabel periodik, itu sangat membantu sekali. Oke, tetapi kalau enggak, teman-teman pakai aja nalarnya bisa tuh. Besi. Oke, besi ini adalah unsur. Saya buat simbolnya U ya. Kalsium itu juga unsur. Oke, oksigen itu juga unsur. Emas juga masuk unsur. Berarti jawabannya yang A. Oke, ini besi tadi unsur, nitrogen juga unsur, air itu bukan ya. Nah, ini dia. Air itu rumus kimianya apa? Ah, good. H2O. Berarti ada unsur H dan ada atom H dan O. Ya, berarti bukan. Jadi kalau unsur itu dia semua sendiri. Ini berarti salah. Udara, hati-hati. Udara itu gabungan dari beberapa banyak gas. Ya. Jadi ada gas CO2, gas karbon dioksida, ada oksigen, ada nitrogen, ada argon, ada apa gitu banyak banget. Oke. Jadi itu bukan unsur. Jadi udara itu termasuk ke dalam campuran. Ya, tapi campuran yang mana? Campuran yang homogen. Karena kan kita nggak bisa dari udara yang ada di sekitar kita itu kita nggak bisa tahu. Oh ini CO2, ini O2 itu enggak. Ya. Oksigen ini unsur, karbon dioksida itu rumus kimianya CO2. Oke, ini terdiri dari unsur C sama O juga bukan. Oke, ini tadi air. Kopi juga bukan ya. Kopi itu udah gabungan banyak hal. Minyak juga bukan. Oke. Emas, oke ini bukan. Air laut apalagi ya? Air laut itu banyak kandungan mineralnya banyak. Jadi itu bukan unsur. Saya. Oke, next lagi. Suatu materi yang terdiri dari dua atau lebih zat. Terdiri dari dua atau lebih zat yang memiliki sifat asalnya. Sifat asalnya loh. Ingat, dua atau lebih zat yang memiliki sifat asalnya. Oke. Ini jawabnya itu adalah campurannya. Oke, ini campurannya. Misalnya ini campuran heterogen, tapi di sini nggak disebut, tetap bisa juga ya ini campuran. Kalau unsur itu enggak, itu karena itu cuma atom apalagi bukan. Kalau senyawa itu campuran dari molekulnya tadi. Oke, dan kalau senyawa itu dia sifatnya udah menyatu. Contoh, saya kasih contohnya. Garam dapur ya, yang kita makan nih. Ini adalah NaCl, rumus kimianya. Nah, ini rumus senyawanya atau molekulnya. Ini kan terbentuk dari unsurnya yaitu Na sama Cl. Nah, ini garam bisa kita makan dan ini nggak beracun. Nah, tidak beracun. Buktinya kita masih sehat-sehat aja sampai sekarang. Nah, teman-teman perlu tahu nih, Cl ini, kalau di Cl sendiri ya, itu merupakan gas beracun. Dah, gas loh, beracun. NaCl padat ya. Oke, ini padat. Nah, Na, natrium ini merupakan logam yang mudah bereaksi. Jadi kalau misalnya kena kena oksigen atau kena udara, itu bisa terbakar. Tetapi ajaibnya, kalau ini disatuin, jadilah dia NaCl dan dia nggak berbahaya. Malahan itu berguna buat kita. Keren, bukan? Oke, jadi dia sifatnya itu, sifat asalnya mereka, itu dia menyatu. Jadi nggak memiliki sifat masing-masingnya lagi. Kayak gitu.
Oke, itu yang namanya kalau dia senyawa. Tetapi kalau campuran, contohnya ini misalnya di sini ada air ya. Nah, di sini saya buat pasir atau kerikil. Enggak nyatu kan? Kalau dia heterogen ya. Jadi kita bisa lihat nih, oh pasir mah masih kelihatan sifatnya gimana, padat kayak gini-gini, air kayak gini, ya kan? Masih kelihatan sifatnya. Jadi jawabannya adalah yang campuran. Bisa ya? Oke, next lagi. Berikut ini yang merupakan campuran homogen. Nah, ini katanya campuran homogen berarti dia larutan. Ya, homo di sini berarti satu, berarti dia udah menyatu. Oke, berarti kita nggak bisa lihat lagi nih, yang mana yang zat A-nya, mana zat B-nya, mana pelarutnya, mana terlarutnya, nggak bisa dibedain. Oke, gitu. Oke, yang pertama air. Air itu tadi rumus kimianya adalah H2O. Oke, air itu bukan campuran, tetapi itu adalah molekul. Salah, karena ditanya campuran. Minyak dan air. Oke, minyak dan air bisa nyatu nggak? Nggak menyatu. Oke, ini heterogen. Campuran heterogen maksudnya. Oke, udara. Ini jawabnya udara. Jadi udara itu banyak kandungannya ada gas-gas, misalnya karbon dioksida, oksigen, ada nitrogen, misalnya ada argon, ada helium, gitu. Jadi banyak banget kandungan, maksudnya yang tercampur di dalam udara itu. Tetapi mereka menyatu. Kita nggak bisa bedain yang mana. Oke, sedangkan kalau gula ini termasuk senyawa. Udah, minuman boba. Ini minuman boba yang sering dimakan yang ini ya, anak suka tuh. Jadi kalau misalnya boba, misalnya ini minumannya, kan bobanya masih di sini. Kan nggak nyatu ya. Nah, ini juga termasuk heterogen. Oke, jadi yang tanya homogen berarti jawabnya adalah yang C. Bisa ya? Oke, next. Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Benar. Petani garam memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Proses pembuatan garam tersebut dilakukan dengan teknik apa? Oke. Kalau filtrasi, ini namanya penyaringan. Nama lainnya. Oke, kalau destilasi itu karena perbedaan titik didih. Kalau evaporasi itu penguapan. Oke, kalau sublimasi ini ciri khasnya ya. Sublimasi itu bisa dilakukan jika zatnya bisa menyublim. Jika salah satu, karena kan ini campuran ya. Jika zatnya salah satunya itu bisa menyublim. Teman-teman masih ingat kan kalau menyublim itu dari mana perubahannya? Nah, jadi kalau menyublim itu dari padat atau solid menjadi gas. Oke, contohnya kapur barus kalau nggak camphor, kalau misalnya teman-teman tahu istilahnya. Oke, berarti ini jawabnya adalah yang C, evaporasi. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman juga bisa cek nanti di playlistnya itu udah ada pemisahan campuran, ada. Nanti latihan-latihan soal juga bisa teman-teman cek. Bisa ya? Oke, next. Oh iya udah habis. Oke, nah part pertama kita sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi. Oke, saya lihat dulu nih materi teman-teman itu sampai mana batasnya. Karena ada beberapa sekolah dia nggak nyampe model atom. Atau mungkin sekolah kamu model atomnya udah ada. Nanti kalau misalnya udah sampai model atom, ya, atau misalnya sampai susunan atom, atau mungkin ada yang udah nyampe konfigurasi elektron. Nanti teman-teman balas di komentar aja ya. Nanti saya buatkan videonya. Oke, demikian dulu penjelasan kita untuk persiapan midtestnya ini. Jangan lupa please subscribe ya, dan jangan lupa juga di share ya buat teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman menganggap ini misalnya membantu teman-teman dalam belajar, bisa di-share juga nih sama teman-teman yang lainnya supaya kita sama-sama saling belajar dan kita juga sama-sama saling bisa ya. Demikian dulu. Terima kasih.